下一场比试，周元、林峰四脉开，火飞要来了！原文碎山，我认输。Kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jun Yuan. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang memperlihatkan Yuan yang telah usai memenangkan pertarungan sebelumnya. Di sana, sang pengawas pertarungan pun juga memberikan pengumuman bahwasannya pertarungan telah dimenangkan oleh Yuan. Semua orang yang menonton pertarungan itu sangat kaget karena mereka tak menyangka jika sang pangeran bisa memenangkan pertarungan itu. Di sana, Yuan juga mendapatkan ucapan selamat dari seorang teman laki-lakinya bernama Zhao Li. Yue juga datang ke tempatnya Yuan. Ia juga merasa sedikit jengkel kepada Yuan karena ternyata dia telah merahasiakan bahwasannya dia telah membuka kekuatan kultivasinya. Mendengar itu, sang pangeran meminta maaf dan dirinya juga beralasan bahwasannya dirinya terlalu sibuk berlatih yang sampai lupa untuk memberitahu kepada Yue. Sedangkan di tempat dari Qiyu bersama rombongannya, mereka merasa sangat bingung kepada Yuan bisa memiliki kekuatan meridian. Karena sepengetahuan mereka, Yuan tidak bisa membuka kekuatan inti meridiannya. Dan kenapa tiba-tiba saja Yuan sekarang bisa menggunakan kekuatan kultivasinya? Rombongan Qiyu pun curiga bahwasannya Yuan kemungkinan telah menggunakan sesuatu cara rahasia untuk bisa membuka kekuatan kultivasinya. Tetapi Qiyu tidak terlalu khawatir dengan Yuan karena mau bagaimana juga Yuan sekarang inti meridiannya masihlah lemah. Walaupun ia telah memiliki kekuatan inti meridian tersebut, tetapi jika dibandingkan dengan mereka semua, maka inti meridian mereka akan jauh lebih besar daripada miliknya Yuan. Rombongan Qiyu yang lainnya juga percaya akan hal itu, serta Qiyu juga berharap kepada Lin Peng nantinya dapat memberikan pelajaran kepada Yuan dalam kompetisi ini. Karena Lin Peng merupakan orang yang cocok untuk bisa mengakhiri pertarungan ini. Lin Peng setuju dengan hal tersebut, bahkan ia juga berharap kepada Yuan bahwasannya Yuan tidak dikalahkan oleh orang lain selain diri sendiri. Karena ia ingin menjatuhkan Yuan menggunakan tangannya sendiri. Kembali ke tempat Yuan, di sana ia sekarang melihat ke arah rombongan Qiyu dan Yuan pun menyadari bahwasannya Lin Peng ternyata memiliki hubungan dengan Qiyu. Jadinya Yuan sekarang juga harus berhati-hati kepada Lin Peng. Di sana Yue bertanya kepada Yuan sudah berapa inti meridian yang telah dibuka oleh Yuan. Dia menjawab bahwasannya dirinya hanya telah membuka 2 inti meridiannya. Yue merasa bahwasannya dengan kekuatan 2 inti meridiannya Yuan dan juga ilmu formasi Ji-Yuan, kemungkinan Yuan bisa melewati kompetisi ini bahkan bisa mencapai ke tingkat 10 besar. Lalu pertarungan pun kembali berlanjut dengan giliran sekarang Yue melawan seorang murid bernama Zhao Pan. Yang untungnya dalam pertarungan itu Yue bisa memenangkan pertarungannya. Dan pertarungan lainnya kembali berlanjut dengan para murid lain yang saling bertarung satu sama lain. Setelah beberapa pertarungan, giliran Lin Peng untuk bertarung dalam kompetisi ini. Dalam pertarungan itu Lin Peng bisa menghajar lawannya sampai Lin Peng bisa memenangkan pertarungan itu dengan mudah tetapi sangat kejam. Karena dalam pertarungan itu Lin Peng dengan kasarnya berusaha untuk mencederai lawannya. Bahkan sampai lawannya kalah. Lin Peng tetap menghajar lawannya yang hal itu membuat Yuan sangat kesal. Namun terlihat di sana sang wasit tidak menghentikan pertarungannya. Yang artinya di sini kemungkinan bahwasannya sang wasit dalam pertarungan ini itu telah berkolusi dengan si Qiyu.
Untungnya setelah Yuan menatap kepada sang wasit tersebut, sang wasit itu pun mau menghentikan pertarungannya. Alhasil Yuan juga dengan segera menyelamatkan orang yang telah ditindas oleh si Lin Peng. Sekarang kompetisi telah melewati babak pertama dan kompetisi akan lanjut ke ronde kedua. Yang dalam pertarungan ini masih sama dengan pertarungan sebelumnya, yaitu murid melawan murid. Pertama adanya pertarungan Lin Peng, kedua adanya pertarungan Yao Wei. Yang singkat cerita dalam pertarungan itu pada akhirnya giliran Yuan kembali untuk melanjutkan pertarungannya. Tetapi sebelum pertarungan dimulai terlihat Qi Wei yang berbicara kepada Qi Yu. Yang dimana Qi Yu ini merupakan lawannya Yuan selanjutnya. Qi Wei menyuruh kepada Qi Yu untuk dalam pertarungan nanti melawan Yuan, Qi Yu diminta untuk segera menghabisi Yuan dalam pergerakannya. Qi Yu menerima perintah itu dan lalu pertarungan antara Yuan dan juga Qi Yu pun dimulai. Baru aja pertarungan mereka dimulai, Qi Yu langsung membuka inti meridiannya ke tingkatan keempat, maju menyerang arah Yuan. Untungnya Yuan dengan pergerakannya bisa menghindari serangan Qi Yu dan juga menyerangnya balik. Sampai pada akhirnya dalam pertarungan itu Yuan menggunakan teknik naganya, yaitu dengan tangannya Yuan mengeluarkan cahaya naga berwarna emas. Tetapi waktu Yuan mengeluarkan serangan itu, Qi Yu ketakutan dengan serangannya Yuan dan ia memegang kepalanya. Hal ini pun membuat Yuan merasa kasihan kepada Qi Yu dan ia pun menghentikan serangannya sebelum serangannya dilepaskan ke arah Qi Yu. Di sana Yuan menyuruh kepada Qi Yu untuk menyerah dalam pertarungan ini, karena jika tidak maka dirinya akan melanjutkan serangannya kepada Qi Yu. Alhasil Qi Yu ketakutan dengan ancamannya Yuan, ia pun mengatakan menyerah dalam pertarungan ini dan pertarungan pun dimenangkan oleh Yuan. Setelah Yuan memenangkan pertarungan itu, kompetisi pun berlanjut dengan pertarungan ronde ketiga, yang dimana pada ronde ketiga ini peserta sudah tersisa 20 orang aja. Dan dari 20 orang tersebut hanya 10 orang yang akan bisa dinaikkan ke tingkatan 10 besar. Bagi mereka yang bisa mencapai tingkat 10 besar, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk memilih perguruan tingginya. Dan lalu sang wasit pun mengumumkan mengenai kompetisi ketiga ini adalah pertarungan antara Yuan melawan Lin Peng. Semua peserta yang mendengar itu akhirnya merasa cukup bingung kenapa Yuan mendapatkan musuh yang lebih sulit, yaitu Lin Peng. Karena Lin Peng sendiri telah berada di tingkat meridian keempat, sedangkan Yuan masih berada di tingkatan kedua. Tentu aja hal ini membuat pertarungan tidak menjadi seimbang, karena Lin Peng jauh lebih kuat daripada Yuan. Ketua Ju juga merasa heran kenapa pertarungan ini sangat tidak adil seperti adanya seseorang yang telah mengatur pertarungannya. Ketua Ju pun menyuruh kepada bawahannya untuk memeriksa ini. Yue masih belum bisa menerima pertarungan ini, karena terlihat sekali kalau pertarungan ini sangatlah aneh. Tetapi sang pengawas pertarungan memarahi Yue karena telah mengganggu jalannya pertarungan. Yuan menenangkan Yue kalau Yuan tidak keberatan dengan hal ini. Yuan juga sedikit menyinggung Lin Peng yang telah bekerja sama dengan Qi Yu untuk menjatuhkan dirinya. Tetapi Yuan mengatakan kalau hal tersebut tidak akan berhasil. Di sana Lin Peng semakin kesal mendengar hal tersebut, lalu pertarungan pun dimulai. Dalam pertarungan mereka berdua terjadi peraduan serangan sangat sengit dan juga cepat seperti seolah-olah mereka seimbang dalam pertarungan. Hal ini pun membuat orang-orang yang menontonnya sangat kaget, karena mereka tak menyangka jika sang pangeran bisa berseimbang dengan Lin Peng. Dalam pertarungan itu juga Yuan menggunakan kekuatan barunya yang disebut dengan pergerakan naga emas, yang dimana pergerakan naga ini merupakan teknik yang telah diajarkan oleh Yao Yao kepada Yuan. Setiap serangan yang hampir mengenai ke arah Yuan, dia bisa berpindah tempat sesuka hatinya. Bahkan Yao Yao bisa menjamin kepada Yuan kalau teknik pergerakan naga ini hanya bisa akan mengenai rambutnya aja dan tidak sampai mengenai bagian tubuhnya. Tetapi di tengah pertarungan itu Lin Peng mengaktifkan kekuatan meridian keempatnya, membuat kekuatan fisik dan juga kecepatannya Lin Peng jauh berkali-kali lipat lebih cepat. Yang hal ini tak disangka membuat pergerakan naganya Yuan itu bisa disusul oleh Lin Peng.
Lin Peng berhasil memukul Yuan yang untungnya Yuan bisa menahan serangan itu menggunakan teknik kekuatan formasi. Tetapi tak disangka Lin Peng telah mengantisipasi hal itu dengan dirinya memiliki sebuah teknik unik. Lin Peng mengeluarkan sebuah aura kekuatan berwarna ungu yang bentuknya seperti bola-bola, yang ternyata bola itu bisa menyerap kekuatan formasi Yuan. Membuat Yuan pun merasa kerepotan karena dirinya tidak bisa menyerang sembarangan ke arah si Lin Peng. Sampai pada akhirnya seluruh kekuatan formasi Yuan telah habis. Jadinya membuat Lin Peng bisa menggunakan serangan balik kepada Yuan, yaitu dengan cara menyerap dan mengembalikan serangannya. Lin Peng berniat untuk mengalahkan Yuan menggunakan teknik ini agar Yuan dipermalukan karena telah kalah dengan tekniknya sendiri. Untungnya walaupun Yuan di pojokan, Yuan pada akhirnya bisa menghindari setiap serangan dari si Lin Peng. Hal ini pun membuat Lin Peng merasa kesal kepada Yuan dan dia pun langsung kembali menggunakan kekuatan meridiannya ke tingkat keempat untuk maju menyerang Yuan. Di sana dia juga dengan segera mengaktifkan kekuatan meridiannya ke tingkat kedua untuk menahan pukulannya Lin Peng. Untungnya kekuatan Yuan berhasil menghentikan pukulan Lin Peng membuat Lin Peng pun terpental. Pertarungan mereka kembali berlanjut dengan Yuan sekarang berbalik menyerang ke arah Lin Peng. Dia menggunakan tulisan Yuan bertipe kekuatan yaitu dengan sebuah serangan pukulan melambangkan harimau. Tidak berhenti sampai di sana, Yuan juga menggunakan dua teknik naganya yaitu teknik menghisap naga dan juga pukulan naga. Yuan maju ke arah Lin Peng menggunakan pukulan naganya. Alhasil pukulan itu pun membuat Lin Peng auto kalah. Dan pertarungan pun sekarang telah dimenangkan oleh Yuan, membuat semua orang pun bersorak-sorai atas kemenangan sang pangeran. Ketua Jun merasa cukup bangga dengan kekuatan Yuan karena bisa memenangkan kompetisi pertarungan ini. Sedangkan Ketua Pei Yun merasa kesal karena Lin Peng yang telah kalah dalam pertarungan dan juga merasa bingung kenapa Yuan itu masih berada di tingkat meridian kedua bisa mengalahkan Lin Peng yang berada di tingkat keempat. Ketua Jun menjawab bahwasannya pertarungan ini tidak hanya bergantung kekuatan kultivasi aja, tetapi juga bergantung bagaimana cara bekerja untuk menghadapi situasi tertentu. Sang wasit yang telah disogok oleh Qi Wei pun merasa sangat kesal karena Yuan yang telah memenangkan pertarungan ini. Tapi ia mau tidak mau mengumumkan bahwasannya pertarungan ini telah dimenangkan oleh pangeran. Dan setelah itu, waduh, cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.